Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Vina booming setelah 8 tahun mengendap. Viralnya kasus ini karena adanya seorang sutradara yang bernama Anggi Umbara yang akhirnya membuat film dengan judul Sebelum 7 Hari. Ya. Jadi sang sutradara Anggi Umbara ini akhirnya berhasil mengangkat sebuah kasus yang sangat tragedi, ya, dimana di situ menceritakan adanya tindakan yang sangat sadis yang dilakukan oleh 12 orang anggota geng motor terhadap seseorang yang bernama Vina Dewi Astika dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana atau Eki, yang akibatnya kedua orang ini tewas karena dikeroyok oleh anggota geng motor di Jalan Perjuangan depan SMP 11 Kali Tanjung, Cirebon. Kejadiannya sudah 8 tahun yang lalu. Kasus ini akhirnya kembali mencuat dan menjadi berita yang menasional karena diduga masih ada 3 pelaku utama yang masih bebas dan sampai saat ini masih belum ditemukan. Meskipun kemarin ada berita yang seorang yang bernama Peggy sudah diamankan. Tapi yang jelas saya pada hari ini tidak membahas soal kasusnya, biar itu tugas Bapak polisi untuk mengusut ini. Tetapi ada hal yang menarik di sini karena apa? Karena sequel film ini ternyata diambil dari latar belakang dari keluarganya, di mana film yang mengambil soal topik yang sangat memilukan ini diduga mencuat kembali karena arwah dari Vina ini menyusup ke raga temannya, sahabat dekatnya yang bernama Linda, ya. 8 tahun lalu ini Linda sudah kesurupan, kemudian mengaku bahwa dia sebetulnya bukan kecelakaan, kemudian dia mengaku menerima perlakuan yang sangat keji, diperkosa oleh beberapa orang, bahkan dibunuh dengan kekasihnya. Dan baru-baru ini si Linda ini juga kerasukan lagi. Jaraknya masih 8 tahun yang lalu, ya. Dan Linda saat ini masih dalam pengawasan kepolisian, ya, karena akan diperiksa polisi. Dan ternyata Linda ini kemarin pada beberapa hari yang lalu itu kesurupan lagi, yang menurut pengakuannya dia ini kesurupan arwahnya si Vina. Coba kita perhatikan berikut ini. Jadi kalau kita melihat kasus-kasus semacam ini, ya, memang banyak. Saya juga tidak menutup mata bahwa banyak kasus-kasus kematian itu bisa dipecahkan kasusnya juga karena ada orang yang kesurupan, entah itu dari korin atau jin, ya. Tetapi yang jelas sebagai umat muslim kita meyakini setiap manusia ada jin pendamping atau korinnya. Yang jelas banyak orang akhirnya bertanya-tanya, apakah bisa sih sebetulnya jin atau korin ini bisa diajak berdialog, memecahkan sebuah misteri, terutama soal kekejian kematian seseorang, baik itu pembunuhan atau bunuh diri, pokoknya mati-mati yang tidak wajar, ya. Apakah benar jin korin ini bisa muncul atau bisa berkomunikasi di dunia manusia untuk membuka kasusnya? Sebetulnya banyak sekali, saya juga sering mendengar, sering melihat juga
kasus-kasus pembunuhan yang kasus-kasus yang sebetulnya amat sulit dibongkar, itu ternyata berkat ada seseorang yang kerasukan, yang mengaku-ngaku korin, kemudian dia menceritakan kronologi, dan ternyata memang terbukti dan terbongkar. Nah, ini menarik ini. Bagaimana pandangan Muslim soal hal ini? Karena apa? Karena film ini saat ini lagi viral, bahkan kabarnya sudah ditonton lebih dari 5 juta orang. Ini sebuah fenomena, terutama untuk anak-anak muda, untuk mempelajari soal hal gaib ini, terutama untuk kawan-kawan Muslim ya. Jangan sampai kita ini terkecoh dengan hal-hal semacam ini. Kita wajib berhati-hati. Sebuah film dibuat memang untuk menarik perhatian, dan banyak hal bisa dilakukan oleh orang lain untuk mengiklankan filmnya supaya laris ya. Tapi yang jelas saya tidak menuduh bahwa si Linda ini apakah kesurupan itu dibuat-buat atau settingan. Saya tidak berani berkata semacam itu ya. Tetapi saya ingin belajar bersama-sama dengan seorang ustadz ahlinya. Ini ahlinya, biasanya beliau ini pakar ruqyah ya. Beliau ini yang bernama Ustadz Mujiman. Nah, Ustadz Mujiman ini kebetulan lagi membahas soal pemanggilan jin korim. Apakah jin korim seseorang itu bisa diwawancarai, ataukah bisakah jin korim itu menjelaskan hal-hal yang pernah dilakukan oleh seseorang dalam kematian yang tidak wajar tersebut. Ini ada sebuah pertanyaan dari jemaahnya Ustadz Mujiman. Coba kita dengarkan. Jin korin orang yang masih hidup dipanggil, kemudian dimasukkan ke tubuh orang lain, kemudian diwawancarai. Drama itu. Ya, sinetron itu. Drama itu. Jadi kalau ada jin korim yang bisa dimasukkan ke dalam seseorang, ada yang memanggil, maksudnya jin korim ada yang memanggil, dimasukkan ke dalam seseorang, kemudian diwawancarai, beliau langsung menjawab, drama itu. Ini pakarnya yang menjawab ya, bukan saya ini. Beliau ini ahli ya, apa itu, pengobatan dalam hal syar'i ya, berdasarkan syar'i menurut Islam ya, meruqyah. Jadi pemanggilan jin korim terutama yang memang disengaja dipanggil untuk dimasukkan ke raga seseorang kemudian diwawancarai, itu drama katanya, sandiwara, settingan. Karena kita banyak sekali melihat YouTube kan seperti itu, orang-orang ditarik korinnya, dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, kemudian ditanya-tanya. Nanti si korin ini menjawab, siapa kamu? Aku adalah si A, si B, yang habis meninggal mungkin kecelakaan atau dibunuh. Kemudian dia akan bercerita macam-macam. Coba kita simak lagi penuturan dari Ustadz Mujiman ini. Ya, sinetron itu. Ya, Vina. Oh ya, kok Vina lagi nih? Baik. Vina. Oh ya, kok Vina lagi nih? Baik. Saya sudah dapat pertanyaan tentang Vina ini di banyak tempat loh. Baik. Kita lihat dulu di sini yang dimaksud dengan korin. Korin itu jin pendamping. Nah, salah satu keseharian saya itu membantu orang yang terkena gangguan jin sejak bertahun-tahun yang lalu. Sehingga kalau saya ditanya apa pekerjaannya, saya bilang P3K. Orang langsung bilang, alhamdulillah Ustadz, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya bilang bukan, tapi pertolongan pertama pada kesurupan. Jadi beliau ini memang
spesialis ya, spesialis menangani orang-orang kesurupan tapi dengan cara yang syar'i, yaitu ruqyah. Jadi menurut beliau ini akan menjelaskan apa itu jin korin. Iya. Karena memang sudah sejak lama sering membantu orang yang sedang kesurupan maupun yang terkena gangguan jin, baik karena nasab atau sihir atau yang lainnya. Meskipun saya sampaikan saya tidak membuka klinik ruqyah, sifatnya relawan, sifatnya membantu, bukan membuka klinik. Nah, baik. Sehingga kalau terkait dengan korin ini memang saya sedikit mempelajari tentang masalah perjinan karena sering menangani, sehingga mau tidak mau harus belajar. Korin ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi setiap kita. Ma minkum min ahadin, tidaklah seorang pun di antara kalian illa waqad ukila ahadukum qarinuhu minal jin. Di situ disebutkan tidaklah setiap kita melainkan ada pendampingnya dari golongan jin. Jadi ada pendamping bagi manusia itu dari golongan jin. Wa qarinuhu minal malaikah, dan pendampingnya dari golongan malaikat. Jadi ada jin korin, ada pula malaikat korin atau malaikat yang mendampingi kita. Nah. Ya. Jadi beliau mengatakan bahwa semua orang itu memang didampingi oleh jin korin. Di samping jin korin dan juga ada pendamping dari kalangan malaikat. Ya, karena kalau kita selama ini mengenal malaikat yang mencatat amal baik sebelah kanan dan sebelah kiri, itu memang malaikat yang mendampingi kita, termasuk dari kelompok jin ini yang dinamakan dengan jin korin. Itu mendampingi kita sejak mulai lahir sampai kita meninggal. Jadi dia tahu persis watak, sifat, kelakuan kita, itu jin korin ini tahu. Dan itu memang ada, dan semua orang punya jin korin ini. Hikmah diciptakannya korin menurut para ulama itu adalah untuk menggoda manusia, untuk menggoda manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Jadi hikmah diciptakannya jin itu untuk menggoda manusia. Karena memang syaitan ini akan senantiasa membisik-bisikkan di dalam dada manusia. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu akan menakut-nakuti dengan kefakiran dan berbuat keji. Nah. Dan korin ini tidak bisa diruqyah. Jadi korin ini tidak bisa diruqyah. Korin tidak bisa diruqyah. Kenapa? Karena korin ini memang hikmahnya, tugasnya adalah untuk menggoda manusia. Sehingga kalau bisa diruqyah, dia lepas dari godaan setan. Dan tidak ada manusia yang bisa lepas dari godaan setan. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pernah bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga punya korin? Jawabannya apa? Wa iyaya, dan juga saya, kata Nabi. Illa annallaha a'anani, melainkan Allah Subhanahu wa taala menolongku. Fa aslama alaihi, dan jinnya itu sudah masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair, dan tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik-baik. Ya. Jadi menurut beliau ini semua manusia punya pendamping yang namanya jin korin ini. Dan jin korin ini tidak bisa diruqyah. Jadi istilahnya memang tugasnya dia gitu. Jin, setan itu memang menggoda, menggelincirkan manusia. Tetapi jin tertentu seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad juga punya jin korin. Dikatakan bahwa jin korin Nabi Muhammad itu sudah Muslim, sudah Islam. Jadi jin ini sudah sangat tunduk kepada Allah.
dan tidak bisa menyesatkan Nabi. Ya. Ini kelasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, korinnya masih mendampingi Nabi terus. Nah, meskipun korinnya adalah masuk Islam, dan itu khususiyah, kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan korin ini tidak akan meninggalkan kita kecuali kalau kita sudah meninggal dunia. Nah, karena korin ini adalah seburuk-buruknya teman, dan korin ini juga yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menyesatkan manusia, akan selalu membisik-bisikkan, maka tidak akan meninggalkan tugasnya untuk membisikkan kepada manusia. Iblis menugaskan untuk menggodanya, dan nanti di akhirat korin ini juga akan berlepas diri. Qala qorinuhu, korinnya itu akan berkata, apa yang dia ucapkan, ma'at ghaituhu, tidaklah aku menyesatkannya, walakin kana fi dhalalim ba'id, tetapi memang dialah yang tersesat. Jadi tugasnya membisik-bisikan, dan manusia tersebut dibuat menjadi tersesat. Ya. Jadi jin korin ini akan menetap pada manusia saat manusia masih hidup, dan akan pergi setelah manusia itu mati. Jin korin ini selalu membisikkan hal-hal untuk menggelincirkan manusia, bahkan di akhir zaman dia akan berlepas diri. Di dalam Al-Quran juga ada ayatnya, jin itu berbantah-bantahan dengan manusia. Karena apa? Karena dia sering disalah-salahkan, padahal itu adalah ulah dari manusia itu sendiri, dan jin berlepas tangan. Ada yang bekerja sama dengan jin, kemudian di saat nanti kiamat, saat di pengadilan, manusia menyalahkan jin, tetapi jinnya juga membela diri bahwa itu sebetulnya bukan hanya kesalahan saya saja, tetapi memang kesalahan manusia. Itu ya, jin korin. Jadi Anda supaya paham soal hal ini. Lalu bagaimana mungkin korinnya tersebut kemudian meninggalkan yang sudah ditugaskan di situ untuk kemudian diwawancarai di orang lain, sementara dia diusir pergi dengan cara ruqyah saja tidak bisa, apalagi kemudian dia dipindahkan ke tubuh orang lain bukan dengan cara ruqyah pula. Nah, jadi dengan cara ruqyah pun tidak bisa, apalagi dipindahkan ke orang lain bukan dengan cara ruqyah pula, maka itu tidak bisa dibenarkan dan memang tidak benar. Ya. Jadi di sini Anda bisa paham ternyata jin itu tidak bisa dipindah-pindah. Jin maksudnya jin korin ini ya. Jin korin yang sudah menetap pada diri seseorang itu tidak bisa dipindah-pindahkan. Ya kan? Bahkan dengan cara diruqyah pun tidak bisa. Apalagi diambil begitu saja, dimasukkan ke dalam raga seseorang, kemudian diwawancarai. Bahkan jinnya bisa tahu teknologi, bisa melihat tadi di tampilan YouTube. Karena si Linda ini kan mengakunya dia melihat tampilan di jejak backpacker katanya. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang di sini suaranya jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Oh iya, itu pelakunya, suaranya itu. Karena di situ ada rekaman dari seseorang yang diwawancarai oleh jejak backpacker. Dan menurut Linda yang disurupi oleh Vina itu, dia mengatakan, oh iya itu yang ada di YouTube-nya jejak backpacker. Jin korimnya melihat YouTube ternyata. Ya mungkin itu nanti tugas kepolisian untuk menyelidiki apakah benar yang ada di jejak backpacker itu, yang suara laki-laki itu ternyata itulah sebetulnya pelakunya yang belum ditangkap. Ya. Tidak mungkin
Qarin itu bisa dipindahkan karena hikmah diciptakannya adalah untuk mendampingi manusia. Disebut jin qarin karena jin pendamping yang memang dia akan selalu mendampingi kecuali orangnya sudah mati. Kalau orangnya sudah mati, maka tugasnya sudah lepas. Nah, lalu kemudian masuk ke tubuh orang lain itu mungkin kalau sudah orangnya sudah mati. Tapi kalau orangnya masih hidup lalu kemudian masuk ke tubuh orang lain, maka ini aneh. Ya. Menurut Ustadz Mujiman, jin qarin pendamping itu bisa dimasukkan atau memang bisa masuk ke dalam raga seseorang setelah orang itu meninggal. Tapi saat orang itu masih hidup nggak bisa jin qarinnya dipindah ke tempat orang lain, nggak bisa. Jadi ini memungkinkan bahwasanya seseorang itu bisa disurupi atau dimasuki jin qarin dari orang yang sudah meninggal yang tidak wajar. Kemudian dia bercerita karena apa? Karena dia sudah mendampingi dia sejak kecil, jadi apapun yang terjadi dia tahu. Dan dia bisa saja ditanya-tanya di situ. Jadi soal jin qarin ini memang diterangkan di dalam beberapa hadis Muslim bahwa tidaklah seseorang pun dari kalian melainkan dikuasai pendamping dari kalian jin, dari kalangan jin. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku juga, hanya saja Allah membantuku mengalahkannya, lalu ia masuk Islam. Ia hanya memerintahkan kebaikan kepadaku. Demikian juga di dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda, tidak ada seorang pun dari antara kalian kecuali ia ditemani oleh jin qarin pendamping dari bangsa jin dan qarin dari bangsa malaikat. Mereka bertanya, juga denganmu? Beliau menjawab, ya begitu juga denganku, tetapi Allah membantuku untuk mengalahkannya sehingga ia masuk Islam. Hadis riwayat Darimi. Ya. Jin inilah yang dianggap bisa masuk ke dalam orang setelah orang tersebut meninggal dunia. Jadi jin qarin ini tugasnya hanya mendampingi saat orang masih hidup. Setelah orangnya meninggal, jin qarin ini bisa saja gentayangan masuk ke tubuh seseorang dengan cara kesurupan tersebut dan menceritakan hal-hal yang terjadi pada seseorang karena kejadian-kejadian yang sangat tragis seperti kesedihan yang mendalam, kemudian karena bunuh diri, kemudian pembunuhan, penyiksaan dan sebagainya. Itu yang diimani umat muslim bahwa jin qarin ini yang masuk, bukan arwah ya, bukan arwahnya yang meninggal, tidak. Karena apa? Karena arwah yang orang meninggal itu tempatnya sudah ditentukan oleh Allah. Dia tidak bisa masuk lagi ke dalam alam manusia. Ada batas yang sangat tebal yang memisahkan mereka. Kalau ada arwah bisa masuk ke dalam manusia kembali, itu memang sangat tidak dimungkinkan terjadi. Tetapi orang-orang yang bersaksi yang masuk ke dalam raga-raga seseorang itu adalah jin qarinnya. Dialah yang membuat kesaksian-kesaksian, membuat beberapa kasus-kasus pembunuhan itu akhirnya terbongkar karena kesaksian atau dari jin qarin tersebut. Ya. Memang ini tidak bisa terjadi pada semua orang ya, tetapi hal-hal khusus, dan tentu saja ini atas izin dari Allah untuk membongkar masalah rahasia besar yang masih menghantui, yang harus dibuka. Karena apa? Karena di dalam kepercayaan saya yang dulu, saat saya masih Kristen dulu, di dalam Alkitab itu dikatakan jika ada seseorang yang meninggal karena dibunuh, darahnya itu yang berteriak kepada Allah. Saat terjadi pembunuhan di zamannya Nabi Adam, yaitu putra-putranya antara Kain dan Habil, itu salah satu putranya yang meninggal, itu darahnya menuntut pada Allah, menuntut keadilan, bahwa si A itulah yang membunuhku. Jadi kasus-kasus pembunuhan itu biasanya akan cepat terbongkar. Karena apa? Karena darahnya itu akan berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut keadilan. Itu dikisahkan di dalam
Alkitab, karena saya dulu pernah belajar Alkitab saat saya masih Kristen. Di sana juga disebutkan soal ini. Ya. Nah, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 10, kalau saya dulu pernah masuk Kristen ya, saya masih ingat ayat ini. Saat Kain membunuh adiknya Habil, itu dikatakan dalam kitab sucinya orang Kristen ini, Kejadian pasal 4 ayat 10, firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu ini berteriak kepadaku dari tanah. Jadi darahnya orang yang dibunuh itu berteriak dari tanah kepada Allah, menuntut keadilan. Ya. Itulah sebabnya kasus-kasus pembunuhan yang sadis-sadis itu yang belum terbongkar dan sebagainya itu kadang-kadang jin korinnya tidak terima, kemudian masih menghantui pembunuhnya. Kemudian kalau ada orang yang peka, bisa terjadi kesurupan dan dia bisa bercerita macam-macam. Saya katakan beberapa kali ada kejadian seperti itu dan memang terbongkar kasusnya berkat bantuan-bantuan dari jin korin ini. Ya. Tapi yang jelas kita seorang muslim harus paham bahwa yang bercerita itu bukan arwahnya sih yang meninggal ya, tetapi ini adalah jin. Dan kita wajib juga harus hati-hati karena jin ini bisa macam-macam, dia bisa menipu, membujuk. Ya. Apakah benar ini ya jin korin dari seseorang tersebut, ataukah ini hanya jin-jin yang asal masuk-masuk itu? Jadi ini harus memang orang yang ahli di bidangnya, orang-orang spiritual, kemudian yang biasa meruqyah, ya, yang bisa menjelaskan apakah ini benar-benar jinnya dari seseorang atau hanya jin-jin yang nakal itu menggoda manusia. Ya, demikian saudaraku ya, semoga kita paham dari kasus ini, semoga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hati-hati ya, membangun hubungan, jauhi pembunuhan, karena itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya sangat berat di akhirat kelak. Dan untuk kalian semua, ayo berbuat baik, beribadah supaya Anda tidak masuk dalam pergaulan-pergaulan yang mengakibatkan Anda terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.